Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita semua dalam rangka kita untuk sama-sama berkumpul mempelajari ilmu agama yang kita sangat faham dan kita sangat tahu bahwa mempelajari ilmu agama adalah termasuk kewajiban setiap muslim. Ya, yang mana bahwa seorang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan yang wajib, maka ini pahalanya jauh lebih besar daripada kita melakukan amalan-amalan yang hukumnya adalah sunnah. Ya, maka sekali lagi Bapak sekalian, bahwa duduknya kita di masjid, apalagi dalam rangka kita menunggu datangnya waktu sholat, maka ini memiliki keutamaan yang lebih. Apa keutamaannya? Rasul mengatakan dalam hadis riwayatkan Bukhari Muslim, wala yazalu fi salatin man tadara shalah, dan seseorang yang dia tetap dalam keadaan menunggu datangnya waktu sholat, maka dia dianggap mendapatkan pahala sholat. Seorang dianggap mendapatkan pahala sholat selama dia masih menunggu tentang waktunya sholat. Maka duduknya kita di masjid yang mulia ini sambil nunggu waktu isya, ini Allah akan menuliskan sebagai apa? Sebagai pahala sholat. Inilah diantara keutamaan yang ada di dalam majlis yang kita sedang berada di dalamnya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram. Dan insyaallah kita akan masuk hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang penting dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua Bapak sekalian, ini adalah suatu kewajiban. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali di dalam Al-Quran menggandengkan antara ketaatan kepada Allah kemudian ketaatan kepada orang tua. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Allah mengatakan, dan kami wasiatkan kepada seluruh manusia untuk apa? Biwalidayhi,
agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Coba perhatikan, Allah di situ apa? Wasiatkan agar apa? Kita berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa alasannya? Allah melanjutkan ayatnya. Alasannya kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Satu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya, ya, keberatan di atas keberatan. Ya, jadi orang hamil berat sekali, Pak. Ya. Maka Allah mengatakan apa? Bahwa seorang ibu yang hamil itu berada di berat di atas keberatan. Itu. Maka tentunya ini sangat beban. Ya, tapi apa? Seorang ibu, Masya Allah, mereka dengan suka, dengan gembira. Untuk apa? Untuk membesarkan anaknya, walaupun lelah, capek, kadang-kadang ngidam. Masya Allah, ini tulusnya orang tua. Kemudian apa? Wa fisaluhu fi amain. Kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Tuh, hamil 9 bulan. Kemudian nyusui 2 tahun. Berarti berapa? 2 tahun 9 bulan. Masya Allah, ya. Maka apa kata Allah? Anishkurli wali walidaika. Maka hendaklah kalian bersyukur kepadaku, dan kalian bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Perhatikan di sini. Allah apa? Menggandingkan agar kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita bersyukur kepada siapa? Kedua orang tua. Karena memang apa? Orang tua ini Masya Allah manusia yang paling banyak jasanya kepada kita. Ya, adanya kita di dunia ini karena apa? Sebab orang tua. Coba andaikan orang tua kita tidak sayang, ya, lagi meteng dirogolaken, itu ya, lagi nyusu dikelepatakan, nah itu. Tapi Masya Allah, karena apa? Memang orang tua tulusnya mereka ketika membesarkan anak-anak mereka. Di dalam surat yang lain terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah juga berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, dan Allah telah mewasiatkan, ya, apa yang Allah wasiatkan? Alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Allah. Satu. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lagi-lagi apa? Allah gandingkan di situ. Ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, kemudian apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, maka Bapak sekalian, di dalam kitab Bulughul Maram ini, kitabul Jami' ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menyebutkan di antaranya hadis yang akan kita baca di hari ini. Itu yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Beliau mengatakan, wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ridallah fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Artinya, keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah juga apa? Ada pada kemurkaan orang tua. Artinya apa? Bahwa Allah akan ridho kepada seseorang ketika orang tuanya ridho kepada dia. Ya, maka siapa yang menjadikan orang tuanya ridho, maka hakikatnya dia telah menjadikan Allah ridho. Dan siapa yang menjadikan orang tuanya marah, yang menjadikan orang tuanya murka, maka hakikatnya dia menjadikan murkanya Allah kepada dirinya. Ini Masya Allah Bapak sekalian. Jadi kata Rasulullah apa? Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain.
ridhonya Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan orang tua. Makanya Bapak sekalian, ya, kita pun yang sudah tua, sudah punya anak, kita punya istri, bahkan mungkin punya cucu, apakah kita masih wajib berbakti kepada orang tua? Jawabannya adalah iya. Perhatikan ya. Jadi baktinya anak kepada orang tua sepanjang masa. Walaupun apa? Kita sudah punya istri. Ya, walaupun kita sudah punya istri. Makanya para ulama menjelaskan bahwa seorang anak laki-laki yang dia memiliki kecukupan harta, kemudian orang tuanya dalam keadaan membutuhkan, maka si anak laki-laki ini masih wajib memberi nafkah pada orang tuanya. Perhatikan, hukumnya apa? Wajib. Kalau anak punya kemampuan, rizki, punya harta, orang tuanya tidak mampu, bagaimana? Wajib anak laki-laki untuk apa? Memberi nafkah kepada ibunya. Masya Allah, ini diwajibkan ya. Karena apa? Karena orang tua itu seharusnya Pak, kita utamakan. Makanya terkadang sebagian kita keliru Pak. Kenapa kelirunya? Kita bersedekah di mana-mana. Ada fakir miskin, kita sedekah. Ada anak yatim, kita sedekah. Bagus. Ada masjid, kita bantu. Bagus. Ada bangun pesantren mungkin di luar Jawa atau di mana, kita bantu. Tapi terkadang ya, kita punya orang tua yang sudah tidak mampu, justru tidak kita kasih. Ini namanya keliru Pak. Kita mencari pahala sunnah dengan kita meninggalkan pahala wajib. Karena apa? Menafkahi orang tua yang dalam keadaan mereka kurang, hukumnya wajib. Sedangkan sedekah yang saya sebutkan tadi kepada fakir miskin, kepada anak-anak terlantar, itu hukumnya adalah sunnah. Ya, makanya perhatikan Bapak sekalian. Ini termasuk apa? Berbaktinya anak kepada kedua orang tuanya. Nah, ini Bapak sekalian, ini diantara hadis yang menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Dalam hadis yang lain, Rasul menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah, Rasul pernah mengatakan, raghima anfun, summa raghima anfun, summa raghima anfun, man adraka abawaihi indal kibar, ahadihima au kilahuma, falam yudkhil al jannah. Ya, beliau mengatakan, beliau ulang sampai 3 kali, celakalah seseorang, celakalah seseorang, dan celakalah seseorang. Siapa itu? Yaitu orang yang dia mendapati kedua orang tuanya indal kibar, ketika mereka sudah berumur senja, sudah sepuh. Kemudian apa kata Rasul? Baik keduanya ataupun salah satunya. Ya, mendapati kedua orang tuanya masih ada, atau salah satu orang tuanya masih ada, tapi apa? Keberadaan orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk dalam surga. Insyaallah Bapak sekalian. Sampai ini ada hadis yang lain. Jadi dikisahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau naik mimbar. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang berdoa. Tiba-tiba Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat kaget. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama amanta ya Rasul, untuk apa? Atas dasar apa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Maka ternyata Rasul mengatakan, ja'ani Jibril, barusal Jibril datang kepadaku. Dan Jibril mengatakan, raghima anfumri'in, celakalah seseorang, adrakathu abawahu au ihdahuma falam yudkhilahul jannah. Yaitu yang pertama, celakalah seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi apa? Keberadaan orang tuanya ini tidak menjadikan si anak tadi masuk ke dalam surga. Kenapa? Lah ini bapak ibunya adalah lahan menuju surga.
Artinya apa? Anak ini tidak memanfaatkan kesempatan waktunya untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang pertama. Maka Jibril mengatakan kul amin. Katakan wahai Muhammad amin. Aku pun mengucapkan amin. Yang pertama. Adapun amin yang kedua, kata beliau, itu Jibril mengatakan raghima anfum ri'in adrakathu Ramadan thumma kharaja falam yughfar lahu. Kata Jibril, celakalah seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan, kemudian apa? Ramadan pergi, sedangkan dosa-dosanya belum diampuni. Maka kata Jibril, ucapkan amin ya Muhammad. Rasul pun mengucapkan amin. Coba sekalian, ini juga Ramadan ini. Pokoknya orang yang paling rugi, ada kesempatan bulan ibadah, bulan Ramadan, tapi tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ramadan pergi, gembira ngapa badan. Kelambine anyar, mangan iwak. Masya Allah ya. Ini kata Rasulullah, rugi mereka itu, bahkan celaka. Yang mendoakan Jibril, yang mengamini Nabi Muhammad SAW. Coba, ini dua makhluk termulia. Jibril, makhluk termulia dari kalangan malaikat, Nabi Muhammad SAW, makhluk termulia dari kalangan manusia. Ini Masya Allah, dua makhluk ini yang apa? Mendoakan. Kemudian yang ketiga, raghima anfum ri'in dzukirta indahu falam yusolli alaihi. Yang ketiga kata Jibril, celakalah seseorang yang nama Muhammad SAW disebutkan di hadapannya, namun dia tidak bersolawat kepadamu. Ucapkan amin wahai Muhammad, maka Rasul pun mengucapkan amin. Ini kata Rasulullah, tiga ya manusia yang mereka akan celaka. Siapa yang pertama? Dia bertemu dengan bapak atau ibunya, namun apa? Dia tidak menjadikan bapak ibunya yang menyebabkan dia masuk dalam surga. Artinya apa? Dia tidak pinter-pinter menyenangkan hati orang tua. Dia tidak bisa menjadikan orang tuanya ridho. Makanya Masya Allah, luar biasa sekali. Betul-betul bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini akan memberikan keridhoannya bagi orang-orang, bagi anak-anak yang orang tuanya ridho. Maka hati-hati Pak. Jangan sampai kemudian apa? Kita menjadikan orang tua kita marah. Ustaz, anu wis tua banget. Nah, Masya Allah, justru ketika tua itulah saatnya anak membales. Nggih, zaman riyen, Pak, kula jenengan tasih alit nggih. Pak, ibune lagi maam. Napa ki jeneng mambu endok. Dibuka, oh nggih, pripun ibune? Apa gulanan pucah kowe? Ya, mboten, digendong nggih, dibersihin, Masya Allah. Napa sekule diletakkan teng meja, dibersihin, ganti pempes, ganti celana. Bareng itu napa? Lanjut makan. Ibu kita, Pak. Ya, setiap hari ibune kesel dina-dina kerja. Tengah malam pengen istirahat. Ya, dedake napa? Towak nangis. Napa ibune kesuh? Mboten. Masya Allah, tangi mimik dek, Masya Allah. Mimik nangis, ngompol, diganti niku pempesnya. Popoknya diganti. Gak pernah marah. Tapi terkadang kita Masya Allah sekalian, baru ngurus orang tua kita, sekali saja sakit di rumah sakit, Masya Allah, baru 3 hari, Masya Allah, anak gak ada yang mengurus. Lah jenengan bayolah nyuang sibuk, Masya Allah. Dulu ibu kita ngurus kita bertahun-tahun Bapak sekalian, ya, bertahun-tahun kita dibesarkan, kita dididiknya, Masya Allah, dibiayai. Makanya kalau anak yang soleh adalah anak yang paling tahu jasa kebaikan orang tua kepada kita. Ya, dulu orang tua ketika memberi nafkah kepada kita bagaimana? Itu menjadi prioritas utama. Umpamane bapak gajiane sekian juta lah nih. Kanggo anak nggih, jajan, tumbas bubur, napa nggih, napa? Sekolah, Masya Allah, orang tua. Kemudian baru istri, itu nggih? Iya, orang tua gitu. Lah makanya kalau kita sudah besar, jangan sampai ngasih orang tua nunggu turahan. Nah, kalau sisa ngasih, nggak ngasih, keliru Bapak sekalian.
Harusnya apa? Kita punya uang seberapa dalam 1 bulan, ini untuk anak, istri, orang tua. Kalau ada sisa nabung, nggak ada sisa nggak nabung. Itu namanya berbakti kepada orang tua. Apalagi orang tua kita dalam keadaan tidak mampu mereka. Ya, ini adalah kewajiban bagi anak laki-laki. Ini Masya Allah sekalian. Sampai malaikat Jibril alaihissalam mendoakan keburukan kepada siapa? Orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, namun dia tidak menyebabkan anaknya masuk ke dalam surga. Kemudian Bapak sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud tentang amalan yang paling Allah cintai. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali ahabu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Perhatikan, ya, Rasul ditanya amal apa yang paling Allah cintai, maknanya amal apa yang paling besar pahalanya. Jawaban Nabi yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Masya Allah, Pak, itu pahala luar biasa. Yang pertama, kata Ibnu Mas'ud, summa ayyun, kemudian apa wahai Nabi? Nabi mengatakan birrul walidain. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ditanya lagi, summa ayyun, kemudian apa wahai Nabi? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Perhatikan sekalian, urutan ya, urutan. Pahala apa, amalan yang paling Allah cintai, apa yang paling tingginya? Yang paling tingginya adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Maknanya apa? Bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah yang sifatnya sunnah. Ya, jadi jihad yang sifatnya sunnah apa? Kalah keutamaannya daripada apa? Seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Luar biasa Pak sekalian, Masya Allah ya. Jihad ya, mempertaruhkan ya harta, jiwa, tapi apa? Kalah keutamaannya dengan anak-anak yang mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyediakan ya, menyediakan di dalam surga ada salah satu pintu yang dinamakan sebagai pintu al-walid. Rasul mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Al-walid adalah, jadi awsat kata para ulama mengatakan itu adalah pintu surga yang terbaik, bukan pertengahan. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa awsat itu adalah apa? Pintu surga yang terbaik. Jadi pintu surga macam-macam Pak. Ada pintu sholat, zakat, jihad. Ada pintu yang namanya al-walid. Apa walid itu? Orang tua. Nah, yang pintu ini kelak akan dimasuki bagi anak-anak yang mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, siapkan khusus ini sebagai bentuk apa? Pemuliaan Allah bagi anak-anak yang mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya sebaliknya, orang-orang yang mereka tidak mau berbakti kepada orang tuanya, durhaka pada orang tuanya, itu termasuk dosa yang paling besar. Makanya Rasul pernah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasul pernah mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian, aku terangkan kepada kalian dosa yang paling besar? Apa kata Nabi? Yang pertama, al-isyraku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Insyaallah Pak. Termasuk apa? Dosa yang paling besar. Jelas bahwa dosa yang paling besar nomor satu adalah apa? Perbuatan syirik kepada Allah. Karena syirik inilah dikatakan Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar di atas muka bumi ini. Tidak ada dosa
Tidak ada kezaliman yang paling besar melebihi dosa syirik kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian, bahwa perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan dosa yang diancam Allah tidak akan diampuni. Maknanya kalau orang yang dia mati sedangkan dia membawa dosa syirik, bagaimana? Allah tidak mengampuni. Padahal Allah Subhanahu wa taala kan zat yang Maha Rahman, ya, Maha Rahim, pengasih, penyayang, Maha lembut, gitu ya. Perhatikan. Ya, ternyata apa? Kalau ada hamba yang mati sedangkan mereka membawa dosa syirik kepada Allah, Allah tidak akan ampuni. Maka di dalam Al-Qur'an terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni segala dosa yang berada di bawah kesyirikan. Nah, ini berarti jangan sembarang nih Pak, tentang perbuatan syirik. Itu dosa, mbahnya dosa. Itu yang keberapa? Yang kedua. Kemudian Bapak sekalian, bahwa perbuatan syirik kepada Allah ini bisa menyebabkan terhapus seluruh amal. Coba Pak, pokoknya nggak ada itu amalan yang bisa menghapuskan dosa, yang bisa menghapuskan seluruh amal kebaikan. Melebihi syirik nggak ada. Ya, jadi maksudnya apa Ustaz? Jadi kalau ada orang, ya, dia berbuat kebaikan, berbagai macam kebaikan, sholat kerjakan, puasa kerjakan, sedekah, zakat, haji, umroh, semua kerjakan, tapi dia berbuat syirik kepada Allah, bagaimana? Maka terhapus amalan itu, gak ada nilainya sama sekali. Maka Allah menyebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah pernah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Allah mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika," sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau. Apa wahyunya itu? La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluk, niscaya akan batal, gugur, terhapus apa? Amalan-amalanmu. Ustaz, amalan yang mana terhapus itu? Perhatikan Pak, para ulama tafsir mengatakan dalam kata amaluk, amaluka, amal itu namanya kalau bahasa Arab isim mufrad, dan dia mudhaf, disandarkan kepada kaf. Apa mananya? Mufrad mudhaf yufidul umum. Kalimat mufrad dan dia mudhaf memberikan faedah keumuman. Maknanya apa? Bahwa semua amalanmu akan terhapus. La yahbatanna amaluk, niscaya amal-amalmu akan terhapus. Coba perhatikan, ngeri kan? Semua amalan yang kita lakukan 50 tahun yang lalu, yang kita lakukan 40 tahun yang lalu, pengorbanan kita yang sangat besar sekali, kemarin, tadi, barusan, terhapus semua. Coba ada tidak dosa yang lebih dahsyat, dosa yang lebih ngeri dari syirik kepada Allah? Tidak ada sama sekali. Itu yang paling ngeri adalah syirik kepada Allah. Makanya apa? Ini kita harus Bapak sekalian mengetahui, mengenal apa itu tauhid dan apa itu syirik. Bahkan Bapak sekalian, bahwa perbuatan syirik kepada Allah, ya, menyekutukan Allah, itu apa? Adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang diharamkan mendapatkan surga. Tempatnya di neraka. Pak. Apa? Diharamkan mendapatkan surga. Kata siapa? Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah haramkan atasnya surga. Allah haramkan atasnya surga. Ngeri Pak. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka.
wa malil zalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Coba, apa ini? Allah haramkan untuknya surga, tempat kembalinya di neraka. Bagi siapa? Orang yang berbuat syirik kepada Allah. Bukan hanya itu Bapak sekalian, perbuatan syirik kepada Allah di antara bahaya yang berikutnya, ini akan menyebabkan seorang celaka. Allah menggambarkan orang yang berbuat syirik kepada Allah, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu tayr au tahwi bihi rih fi makanin sahik. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka mereka seperti orang yang terjatuh dari langit. Coba sekalian, terjatuh dari langit, mungkinkah selamat? Lah, orang bakal. Apa maning langit Pak? Ya, kecelakaan pesawat Pak. Pesawatnya nopo jatuh. Mungkin nggak jatuhnya mau di hutan, di lapangan, atau jatuhnya di laut? Kira-kira ada yang selamat? Selamat ini belum ada Pak. Dan memang jarang sekali yang selamat. Lawang pesawatnya saja hancur, bagaimana badan manusia, kan gitu Pak. Coba, Allah menggambarkan bahwa orang yang berbuat syirik kepada Allah itu seperti orang yang mereka jatuh dari langit. Bukan sekedar jatuh, fatakhtafuhu tayr, kemudian dia disambar oleh burung, au tahwi bihi rih fi makanin sahik, atau dia terhempaskan oleh angin di tempat yang sangat jauh. Sudah, nggak ada kemungkinan untuk selamat. Inilah gambaran Allah bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Bahkan Bapak sekalian, bencana-bencana alam yang sering menimpa umat manusia ini, ternyata sebabnya pun syirik kepada Allah. Di dalam surat Maryam Allah menyebutkan, ya kan? Perlu kita perhatikan Pak. Jadi kalau ada gempa bumi, ya, ada tanah longsor, ada tsunami, banjir bandang, itu ada sebab kauni dan ada sebab syar'inya. Ya, mungkin sebab kauninya mungkin tanah longsor karena apa? Di situ sudah tidak ada pepohonan. Gitu ya. Gempa mungkin karena lempengan. Itu cuma sebab kauni saja. Tapi di sana ada sebab yang menjadikan Allah itu apa? Itu ada tanah longsor, tsunami, banjir bandang, ya, likuifaksi dan sebagainya. Ada sebabnya. Apa itu? Yaitu syirik kepada Allah. Di dalam surat Maryam Allah mengatakan, wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an iddah. Ya, Allah mengatakan, orang-orang musyrik mengatakan Allah punya anak. Maka Allah mengatakan laqad ji'tum syai'an iddah. Sungguh kalian telah datang dengan membawa perkara yang sangat mungkar. Gitu ya, Allah bantah mereka itu. Ternyata Bapak sekalian, ucapan orang-orang musyrik tadi yang mengatakan Allah punya anak ini mengundang reaksi langit, bumi, dan gunung. Apa reaksinya? Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Langit hampir runtuh, bumi hampir terbelah, gunung hampir hancur luluh lantak. Kenapa? Ketika mereka menuduh Allah punya anak. Oh, berarti kuncinya di situ ternyata itu. Ucapan manusia mengatakan Allah punya anak itu syirik kepada Allah. Kenapa? Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Sifat Allah itu tidak punya anak dan tidak dilahirkan. Ada orang nuduh Allah punya anak. Maka bagaimana ternyata makhluk Allah yang besar, langit, bumi, gunung reaksi. Tidak tahan mereka mendengar apa? Ucapan-ucapan kotor dan keji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Luar biasa. Ini Bapak sekalian, ini tentang apa? Tadi dosa yang dikatakan Rasulullah, bahwa dosa yang paling besar yang pertama al-isyraku billah. Nah terus apa itu syirik kepada Allah? Nah kan gitu Pak ya. Apa itu syirik kepada Allah? Maka para ulama menjelaskan syirik artinya adalah ibadatu ghairillah.
beribadah kepada selain Allah. Seperti ada orang berdoa kepada selain Allah. Ya. Bukannya doa kepada Allah, minta kepada selainnya. Ada seorang dia menyembelih untuk selain Allah. Harusnya seorang muslim itu mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahya ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, zab yang kedua wa nusuki yaitu apa? Sesembelihanku, hidupku yaitu apa yang aku amalkan selama aku hidup, wa mamati dan apa yang aku amalkan untuk setelah matiku. Itu apa? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin. Itu ya. Ini kalau ada orang nyembelih untuk patung, kalau zaman dulu nggih, ada tempat yang dianggap angger. Nah, itu yang namanya apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasul mengatakan, "Man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka." Siapa yang menyembelih binatang, berkurban untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Itulah syirik kepada Allah. Yang apa? Ngerinya tadi sudah kita jelaskan beberapa ayat. Nah, kemudian Bapak sekalian, yang kedua kata Rasul, di antara dosa besar yang paling besar, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah. Lagi-lagi apa? Rasulullah menggandengkan antara haknya Allah dan yang kedua hak kedua orang tua. Yang kedua adalah apa? Hak kedua orang tua. Ini tentunya Bapak sekalian, sekali lagi adalah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seorang yang mereka berbakti kepada kedua orang tuanya luar biasa. Ini hadis yang pertama. Kemudian Bapak sekalian, penulis kitab di sini kemudian beliau menjelaskan termasuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai durhaka kepada orang tua. Yaitu apa? Kita mencaci maki orang tua orang lain, yang hal itu menyebabkan orang lain mencaci maki orang tua kita. Ini. Jadi durhaka kepada orang tua kalau kita simpulkan ada dua, Pak. Ada durhaka mencaci orang tua secara langsung, orang tuanya sendiri dicaci maki, dijelek-jelekan, naudzubillah, itu durhaka, Pak. Harusnya apa? Anak itu cara wong Jawa menopong mendem jeruk napa malih? Napa, Pak? Junjung dhuwur mendem jeruk. Maksudnya apa? Kekurangan orang tua kita tutupi. Ya, kita sebagai anak nutupi. Kemudian apa? Kita junjung dhuwur, ya, memuliakan orang tua kita, mendoakan mereka agar apa? Menjunjung dhuwur itu bisa mananya di dunia dan di hari kiamat. Di dunia kita memuliakan orang tua kita, jangan pernah merendahkan orang tua kita. Di hari kiamat nanti kita akan apa? Memuliakan orang tua ke dalam surga yang paling tinggi. Makanya apa? Pernah Rasul menceritakan di hari kiamat kelak ada seorang lelaki, dia masuk surga, tetapi apa? Masuk ke dalam surga dengan tingkatan yang sangat tinggi. Sampai si bapak ini kaget, ya Allah, bagaimana dengan saya ini? Amalan cuman sedikit, dosa juga banyak, tapi apa? Kok bisa-bisanya naik ke dalam surga dalam tingkatan yang sangat tinggi? Apa kata Nabi? Bistighfari waladikala. Disebabkan karena istighfar, permohonan ampun yang dilakukan putra putrimu kangge jenengan. Masya Allah. Gitu, okay? Berarti apa ini? Keutamaan kalau kita punya anak yang soleh. Akan apa? Meninggikan junjung dhuwur apanya? Derajat surganya orang tua. Makanya di hari kiamat kelak manusia yang paling berbahagia, siapa di antaranya? Adalah orang tua yang punya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu manusia yang paling beruntung. Masya Allah, luar biasa kan? Nih kalau punya anak yang soleh. Nah, maka Bapak sekalian, bahwa di dalam hadis yang kita baca sekarang ini, yaitu menjelaskan bahwa durhaka kepada orang tua ada yang sifatnya langsung,
ada yang sifatnya kita menjadi sebab orang lain mencaci maki orang tua kita. Gimana caranya? Rasul mengatakan di sini. Kita akan baca, wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dan dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, minal kabairi, termasuk perbuatan dosa besar. Masya Allah Pak. Termasuk perbuatan dosa besar adalah apa? Syatmur rajuli walidayhi. Seseorang yang dia menjelek-jelekan, mencaci maki kedua orang tuanya. Gila, ditanyakan, ada sahabat bertanya kaget, apa anak nopo ngolok-ngolok ngecek orang tuanya? Sahabat mengatakan, wahal yasubur rajul walidai, ya Rasul, apakah ada anak tega mencaci maki orang tuanya? Rasul mengatakan, na'am, ada. Gimana caranya itu? Yasubu abar rajuli fayasubbu abahu, yaitu dia, si anak ini menjelek-jelekan orang tuanya temannya, orang lain. Akhirnya apa? Orang lain ini dia balik menjelek-jelekan kedua orang tua kita. Contohnya, oh kamu ya anaknya wong nopo, wong orang terkenal ya, nah gitu. Akhirnya, oh kamu juga orang tuamu, nah gitu Pak. Masya Allah, gitu ya. Jadi kita menjadi sebab orang lain menjelek-jelekan orang tua kita, itu pun termasuk. Makanya hati-hati. Kita jangan sampai kemudian apa? Menjelek-jelekan apa orang tua temannya. Kenapa? Ini bisa menyebabkan teman kita balas. Loh, orang tua saya dijelek-jelekan, saya juga balik menjelek-jelekan dia, kan gitu. Wa yasubu ummahu fayasubu ummahu, dia mencaci maki ibunya orang lain, akhirnya orang lain membalas, mencela orang tua kita. Masya Allah. Maka ini dijadikan oleh para ulama sebuah kaidah. Apa kaidahnya itu? Ya, bahwa seorang yang menjadi sebab, menjadi perantara, ini hukumnya seperti perbuatan tujuannya. Yang kaidah kata para ulama, al-wasail laha ahkamul maqasid, bahwa perantara menuju kepada sesuatu hukumnya sama seperti tujuannya. Seorang yang mencela ibunya orang lain sehingga orang lain mencela ibu kita, itu ya. Nah, maka perbuatan kita mencela ibu orang lain, jelas itu menjadi sebab perantara. Maka bagaimana kita mendapatkan dosa seperti yang mencela ibu kita secara langsung. Masya Allah. Kemudian Bapak sekalian, di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana besar dan agungnya apa? Besar dan ngerinya perbuatan durhaka kepada orang tua. Termasuk apa? Termasuk dosa besar. Perhatikan ya. Jadi durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Ya, bukan dosa kecil. Yang artinya apa sih bedanya dosa besar dan dosa kecil? Kalau dosa kecil itu bisa Allah ampunkan dengan kita beramal kebaikan. Kita sholat 5 waktu, kita Jumatan, kita berpuasa Ramadan, itu bisa menggugurkan apa? Dosa kecil. Yang Rasul mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma majtuni batil kabair. Satu sholat dengan sholat yang lain, satu Jumat dengan Jumat yang lain, satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, ini akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama ditinggalkan dosa besar. Perhatikan. Jadi apa? Bahwa contoh Pak, kita tadi sholat maghrib, kemudian insya Allah sholat isya nanti kita, maka dosa yang kita lakukan, dosa kecil yang kita lakukan antara maghrib dan isya itu dihapuskan dengan sholat. Kita sholat isya, kemudian insya Allah besok sholat subuh. Di malam itu kita berbuat dosa kecil, maka
terhapuskan dengan sholat dua ini. Jumat kemarin dengan Jumat depan, ya, ini akan menghapuskan dosa kecil yang kita perbuat di antara dua Jumat. Ramadan kemarin dengan Ramadan besok ini, kalau kita beribadah di situ, akan menghapuskan dosa kecil yang ada di antara keduanya. Tapi apa? Dosa kecil. Tetapi kalau dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan apa? Dengan taubat nasuha. Ini, insyaallah ya. Lah Ustaz, bagaimana saya sekarang ini? Saya pernah durhaka dengan orang tua. Nah, gimana Pak? Maka durhaka kepada orang tua, dosanya dua. Yang pertama dosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita melanggar larangan Allah. Dan yang kedua dosa kepada orang tua kita. Bagaimana caranya? Kalau kepada Allah cukup bertobat kepada Allah. Tapi kalau dosa kita berkaitan dengan sesama, di antaranya dengan orang tua kita, bagaimana? Kita minta maaf. Isin Ustadz, ya urusan ini nomor loro. Itu ya. Kita nggak boleh isin malu, jangan. Ya, mending apa? Kita malu sebentar di dunia ini, yang penting kemudian orang tua ridho kepada kita. Minta maaf. Ya, kita kadang-kadang nggak sengaja bentak orang tua, bikin orang tua marah, bikin orang tua bersedih, apalagi ketika mereka sudah tua. Itu cara bertobat dari dosa besar durhaka kepada orang tua. Ini Bapak sekalian, alhamdulillah penjelasan singkat tentang bagaimana berbakti kepada orang tua dan bagaimana dahsyat dan ngerinya ya durhaka kepada orang tua, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa bisa berbakti kepada orang tua, baik mereka masih ada maupun mereka sudah tidak ada. Dengan apa? Kita banyak mendoakan mereka, ya. Kita banyak beramal soleh yang kita harapkan orang tua kita pun akan mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan. Karena kita beramal soleh itu adalah sebab kedua orang tua kita. Kita bisa besar, kita bisa bertenaga, kita bisa berpikir, bisa belajar karena sebab jerih payah orang tua. Maka insya Allah amal soleh yang dilakukan anak secara otomatis orang tua kita akan mendapatkan bagian dari pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menerima segala amal soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa orang-orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya, dan kita dikumpulkan dengan orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.